Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, Ibu absen dulu. Rina Aulia Ramadhani. Siti Alfi Nurul Falah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya berarti. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingat dengan definisi dari trigonometri? Oke, Rina. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Oke. Apa sih gunanya kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, Ibu akan memberi contoh penerapan dari perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin mengukur gunung, mengukur tinggi pohon, atau mengukur tinggi benda-benda yang tidak bisa diukur dengan alat ukur panjang. Jadi kita menggunakan perbandingan trigonometri. Seperti itu. Cara menetapkan ukuran-ukuran ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 2. Kemudian Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalian sebagai generasi muda yang akan mengubah dunia, yaitu dengan apa? Yaitu dengan pendidikan. Seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat menemukan perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk teknik penilaian yang Ibu gunakan, yang pertama penilaian sikap. Jadi Ibu akan menilai sikap kalian berdasarkan dengan keaktifan kalian, kekreatifan kalian, atau kepedulian sosial dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, ini Ibu ambil dari tes tertulis, bentuknya uraian ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, Ibu lihat dari langkah-langkah pengerjaan tes tertulis kalian. Tadi Ibu sudah mengirimkan video di grup WhatsApp kalian. Jadi silahkan dilihat terlebih dahulu. Oke, silahkan dilihat. Kita ingin mengetahui tinggi pohon yang berdiri di dataran ini. Sedangkan pohon itu terlalu tinggi untuk kita panjat dan tidak mungkin mengukurnya dengan meteran. Namun bagi kita yang berada di bawah, ada metode untuk mengetahui ketinggiannya. Begini caranya. Kita berdiri di tempat yang agak jauh dari akar pohon ini. Dan puncak dari pohon ini kita sebut sebagai Q. Sedangkan akar pohon ini R, dan titik observasi kita disebut dengan P. Dengan demikian, kita dapat membayangkan segitiga raksasa, tepatnya segitiga siku-siku. Bagi kita yang berada di permukaan tanah, dapat mengukur panjang P sampai R dengan menggunakan meteran. Tapi, ada satu lagi, sudut yang bisa kita ukur, yaitu sudut ini. Ini sudut elevasi. Kita bisa mengukur sudut yang memperkirakan puncak pohon, sudut untuk melihat ke atas. Gimana? Sudah selesai menonton videonya? Sudah, Bu. Oke. Gimana sih cara mengukur tinggi pohon tersebut?
Nah, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya dua-dua ya, bisa dengan yang sampingnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu akan minta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai jawaban LKPD. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan. Langkah-langkah menentukan tinggi pohon. 1. Menentukan jarak antara P dan Q. 2. Menentukan sudut elevasinya. 3. Menentukan apakah ingin menggunakan perbandingan sinus, kosinus, atau tangen berdasarkan sisi yang diketahui. Karena pada langkah yang pertama kita telah menentukan sisi samping sudut, maka kita menggunakan rumus perbandingan tangen. Oke. Bagus. Kedua. Untuk nomor 2. Nomor 2, karena diketahui A sebenarnya 3, sudut A sama dengan 30 derajat, maka B sama dengan 3/3/4, dan C sama dengan 3/2. Oke, betul ya. Jawabannya gimana dengan kelompok lain? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oke, sama. Berarti sudah paham ya cara menentukan tinggi pohon tersebut. Nah, untuk rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang pertama, sinus theta sama dengan A per C, kemudian cos theta sama dengan B per C, kemudian tan theta sama dengan A per B. Nah, supaya mudah diingat, jadi depan kita singkat jadi de, miring kita jadi mi, samping jadi sa. Jadi untuk rumus sin theta bisa ditulis sin demi, artinya sin theta sama dengan depan per miring. Kemudian untuk cos theta itu ada cos sami, artinya cos theta sama dengan samping per miring. Kemudian juga dengan tan desa, artinya tan theta sama dengan depan per samping. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Tidak? Tidak. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin theta sama dengan A per C atau D per mi. Cos theta sama dengan B per C atau sa per mi. Tan theta sama dengan A per B atau D per sa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alvin. Untuk mengetes seberapa paham kalian materi pada pagi hari ini, Ibu kasih satu soal ya. Bisa ditulis soalnya ya. Oke, jika segitiga ABC, siku-siku di C dan sudut theta di A, dan diketahui sisi AC sama dengan 5, BC sama dengan 12, kemudian AC sama dengan 13. Tentukan sin theta dan cos theta dan tan theta. Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan? Saya, Bu. Oke, Alfi. Sin theta sama dengan 12/13. Cos theta sama dengan 5/13. Tan theta sama dengan 12/5. Oke, bagus sekali. Sudah paham ya berarti? Ibu kira cukup sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan pelajari materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, khususnya
di sekan, kosekan, dan kotangan. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat kelompok maksimal 5 orang. Buatlah video untuk mengukur tinggi benda-benda. Jadi, tinggi benda-benda yang tidak bisa diukur dengan alat ukur panjang ya. Silahkan diupload di YouTube. Nanti linknya bisa di-share ke grup WhatsApp ya. Sekian dari Ibu. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.